Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan routing statis dan dinamis menggunakan APK VirtualBox dan GNS3 dan Winbox. Di sini saya buka APK VirtualBox dulu, dan pertama kita import, terus kita cari berkasnya di Jarcom, terus kita cari GNS3 VM dan kita buka, lalu kita lanjut, terus kita tekan selesai. Jadi kita tunggu dulu pengimpuran application-nya sampai selesai. Lanjut, jadi kita buka perkakas dan kita tekan import lagi. Setelah itu kita cari filenya dan kita masukin CHR 6.49.10 dan kita lanjut, lalu kita tekan selesai lagi. Nah, setelah itu di VM kita tekan pengaturan. Selanjutnya kita tekan di jaringan, di adapter 1 kita tekan NAT. Di adapter 2 kita centangkan fungsikan adapter jaringan dan kita pilih adapter hanya host. Dan adapter 3 kita centangkan lagi fungsi adapter jaringan dan kita tekan driver genetik. Nah, di driver genetik ini kita tulis namanya UTP tunnel. Dan di adapter 4 kita centangkan lagi fungsi adapter jaringan dan kita ketik driver generic. Dan itu otomatis tercantum UTP tunnel. Dan selanjutnya kita akan mengklonkan di VM. Nah, di VM ini kita menuliskan bebas kalau kita mengetik MK1, dan selanjutnya kita lanjutkan, terus kita tekan selesai. Nah, selanjutnya kita pergi ke VM lagi dan kita clone lagi dan kita bikin MK2 dan kita lanjut selesai sampai kita bikin clone-nya ada 3. Nah, setelah selesai kita mengklonkan, jadi kita ada VM-nya ada 3. Jadi kita sekarang pergi ke aplikasi GNS3. Nah, di GNS3 kita tekan edit, lalu kita tekan preference. Nah, di sini kita pilih VirtualBox FMS, lalu kita tekan new, terus kita tekan next. Nah, setelah itu kita tekan new blank project, kita tuliskan namanya, saya menuliskan Jarcom. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya saya bikin jaringan. Nah, setelah itu saya klik OK dan balik lagi ke VirtualBox FMS. Dan di sini di VM list kita mengisi di MK1 dulu. Kita tekan finish, terus kita new, terus kita tekan lagi yang di MK2, terus kita tekan finish. Nah, di yang terakhir kita tekan MK3 dan kita tekan finish. Nah, setelah selesai di MK1 kita edit. Jadi di MK1, jadi di kategori kita pilih routers dan konsol tipe-nya kita pilih telnet. Dan di browse kita
tekan simbol library dan tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita pilih classic. Kita ketik di filter router. Kita pilih yang router. Setelah itu kita tekan OK. Di network kita pilih adapternya 8 dan selesai. Di MK2 kita juga menyetingnya juga, kita pilih router. Dan di konsol TP kita pilih telnet. Kita browse, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu kita tekan klasik dan kita cari router. Setelah itu kita pilih router dan pilih OK. Dan di dan di network kita pilih 8 juga dan tekan OK. Yang di MK3 kita juga pilih router. Di konsol TP kita pilih telnet dan kita browse, tunggu sampai selesai. Sama kayak tadi, tunggu sampai selesai. Nanti kita pilih klasik dan kita cari router dan nanti kita OK-kan. Lalu kita klik ikon 4 gambar di samping kiri, lalu kita pilih MK1, MK2, dan MK3. Selanjutnya kita pilih PC. Kita milih PC ada 3. Jadi PC pertama, PC 2, dan PC 3. Selanjutnya kita rapikan. Setelah kita rapikan nanti, kita pilih Ethernetnya. Jadi kita milih di MK1 kita pilih Ethernet 2 dan kita sambungkan ke PC 1. Dan di MikroTik kedua kita sama. Kita pilih Ethernet 2 juga sampai tersambung. Setelah itu di MikroTik 1 kita sambungkan juga ke MikroTik kedua, dan MikroTik kedua kita sambungkan ke MikroTik ketiga dengan menggunakan Ethernet 3. Dan MikroTik ketiga kita pilih Ethernet 4 supaya tidak bentrok. Selanjutnya kita buat IP-nya dan kita jalankan IP yang kita buat tadi. Tunggu sampai localhost-nya berjalan. Setelah localhost-nya sudah berjalan, selanjutnya kita pergi ke Oracle VirtualBox untuk menjalankan IP-nya. Pertama kita login dulu. Kita bikin password. Di sini kita bikin passwordnya yang mudah diingat aja, 1 2 3. Nah, di sini kita melakukan pengulangan password untuk
mengidentifikasi. Selanjutnya dan di mikrotik kedua kita melakukan login lagi dan masukkan password. Di sini sama ya, tapi kita membedakannya dengan yang tadi kan kita bikinnya MK1. Nah, yang di mikrotik kedua kita bikin MK2 untuk supaya membedakan mikrotik yang pertama dan yang kedua. Setelah selesai, kita pergi ke mikrotik ketiga lagi dan caranya sama, kita login lagi dan kita masukin password. Dan kita masukkan kodenya lagi dan ditukar dari MK2 ke MK3. Selanjutnya kita pergi ke aplikasi Winbox, dan di Winbox kita menekan MK1 untuk melakukan peroutingan dengan cara masukkan password tadi 12345. Selanjutnya kita pergi ke IP, kita tekan address. Nah, di sini kita bikin addressnya buat supaya kita menemukan alamat mikrotik yang pertama. Nah, jadi kita bikin dulu addressnya. Di sini saya mau bikin 192.168.1.1 dan interface-nya kita tekan Ethernet 1, kita apply dan oke. Selanjutnya di Ether 3 kita masukkan IP lagi. Di MK2 kita masukin lagi addressnya, kita tekan new, terus kita tekan IP lagi, kita cari address, kita hapus dulu addressnya dan kita bikin address lagi 192.168.1.2/24. Nah, di interface kita tekan Ether 4 dan kita apply oke. Nah, lagi kita bikin addressnya 192.168.4.1/24. Interface-nya Ether 3, kita apply oke. Nah, kita bikin lagi 192.168.2.1/24. Nah, di interface-nya kita bikin Ether 5, kita apply oke. Setelah selesai, di MK3, di mikrotik 3 kita bikin lagi, kita bikin addressnya, kita masuk ke new, kita cari IP, kita cari address dan addressnya kita hapus. Setelah itu kita bikin addressnya lagi. Di sini saya bikin 192.168.2.1/24.
2.2/24. Nah, di interface-nya di sini saya menekan Ether 5 dan setelah itu kita apply OK kan. Lagi kita bikin address-nya 192.168.3.1/24 dan di interface kita tekan Ether 3, kita apply, kita OK dan kita lanjut ke GNS. Nah, setelah itu di GNS kita coba konsul. Nah, di konsul kita tekan buat IP untuk test pingnya 192.168.1/2. Jadi di sini kita ketikkan IP-nya. Nah, setelah jalan kita bikin lagi IP-nya yang di PC 2, IP yang di MikroTik kedua kita bikin lagi. Nah, setelah itu di PC 3 kita bikin lagi IP-nya yang ada di MikroTik tadi ya. Setelah selesai kita pergi ke MikroTik lagi. Kita tekan routernya di MK1, kita add, kita tekan DST address-nya 192.168.0/24. Nah, gateway-nya kita bikin juga 192.168.1 dan selanjutnya kita apply OK kan. Selanjutnya kita bikin lagi 192.168.4/0/24 dan gateway-nya kita bikin 192.168.1.2. Kita apply OK kan. Nah, di MikroTik kedua kita bikin juga, kita cari router lagi, kita tambahkan DST address-nya, kita bikin 192.168.3.0/24 dan di gateway-nya kita bikin 192.168.2.2. kita apply OK dan kita bikin lagi di DST address-nya, kita bikin lagi 192.168.5.0/24 dan di gateway-nya kita bikin juga 192.168.1.1 apply OK. Nah, di MikroTik ketiga kita bikin lagi di router, kita tambahkan lagi DST address-nya 192.168.5.0/24. Gateway-nya kita bikin juga 192.168.2.1 dan kita apply OK. Selanjutnya kita bikin lagi DST address-nya 192.168.4/0/24. Nah, di gateway-nya juga kita bikin lagi 192.168.2
apply OK. Nah, selanjutnya kita pergi ke GNS lagi. Kita klik konsol. Nah, di PC 1 kita masukkan ping PC 1 tadi 192.168.1.2. Nah, itu udah menandakan bahwa pingnya udah berjalan. Nah, selanjutnya ping yang kedua kita masukin lagi. Nah, tandanya udah jalan. Jadi di PC 1 pingnya udah jalan. Di PC 2 kita bikin ping lagi. Kita membuat ping di supaya melihat ping yang kita bikin di mikrotik tadi apakah jalan atau tidak. Nah, di PC 2 kita telah menambahkan pingnya di mikrotik 2 tadi yang telah kita buat di mikrotik. Ternyata udah pingnya udah menyala, atau jaringannya udah menyala, sebuah routernya udah menyala. Nah, selanjutnya kita kecilkan lagi. Kita pergi ke mikrotik lagi. Kita pergi ke mikrotik pertama. Nah, yang di AS kita hapus. Di mikrotik 1 dan mikrotik 2, mikrotik 3 kita hapus AS-nya. Setelah itu kita cari di routing, kita klik OSPP, kita tambah, kita interface-nya kita tekan Enter 4, kita apply OK. Kita tambahkan lagi, kita di interface-nya kita tekan Enter 3, kita apply OK. Kita tambahkan lagi, kita tambah networknya dengan 192.168.1.0/4. Nah, selanjutnya kita bikin IP-nya lagi di network, kita apply OK kan lagi. Nah, di mikrotik kedua juga kita bikin OSPP-nya dengan cara yang sama. Kita tambah, kita di interface kita tekan Enter 4, terus kita apply OK kan. Nah, kita bikin lagi, kita tekan Enter 3, kita apply, kita OK. Nah, di Enter 3 kita selanjutnya kita kita bikin network, kita tambah 192.168.1.0/4. Nah, kita tambahkan lagi 192.168.2.0/4. Nah, di mikrotik 2 kita ada IP 3. Jadi kita bikin di networknya ada 3 IP, 3 network. Nah, selanjutnya di yang ketiga kita bikin lagi OSPV-nya. Kita tambahkan lagi di interface-nya, kita tambah Ether 5, kita apply OK. Tambah lagi di interface-nya, kita tambah lagi di Ether 3, kita apply, kita OK. Nah, di network kita tambah
kita bikin IP-nya di network 192.168.2.0/24. Nah, kita play OK kan. Di sini kita tambahkan lagi di networknya 192.168.3.0/24. Play OK. Nah, kita kembali ke Gen S lagi, kita coba konsol lagi. Nah, di konsol kita masukin IP yang tadi yang di MikroTik 2. 192.168.3.2. Nah, kita masukin lagi IP-nya yang kedua 192.168.4.2. Nah, jadi udah jalan. Nah, di PC 2 kita bikin lagi IP-nya buat ngelihat dari router ke PC-nya udah jalan atau belum. Nah, kalau udah panjang ke bawah itu tandanya udah jalan. Dan di PC 3 kita juga bikin lagi pingnya di konsol. Nah, kita bikin lagi 192.168.1.3.2. Nah, yang di bawahnya 192.168.4.2. Nah, yang terakhir 192.168.5.2. Nah, ini udah fix, sudah jalan. Sekian dari saya tutor yang saya berikan routing dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.